Selamat bergabung di keluarga besar mahasiswa jurusan Akidah dan Filsafat Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Salam mahasiswa. Akidah dan Filsafat Islam didirikan pada tahun 1989 yang dipimpin oleh Profesor Dr. Afif Muhammad MA selaku Ketua Jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Akidah dan Filsafat Islam merupakan salah satu jurusan di Fakultas Usuluddin di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati yang berlokasikan di Jalan Ahana Sution nomor 105A, Cibiru, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Sejak tahun 2018, akreditasi jurusan Akidah dan Filsafat Islam telah terakreditasi A. Akidah dan Filsafat Islam mempunyai visi yakni menjadi prodi Akidah dan Filsafat Islam yang unggul dan kompetitif dalam bidang keakidahan dan kefilsafatan yang berbasis Qur'ani dalam bingkai akhlak mulia di Asia pada tahun 2025. Adapun misi Akidah dan Filsafat Islam sebagai berikut. Ruang belajar Akidah dan Filsafat Islam terletak di Gedung Y, dekat dengan Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam pelaksanaan kegiatannya, jurusan Akidah dan Filsafat Islam banyak menggalakkan moderasi beragama sesuai dengan misi yang telah ada. Banyak pula mahasiswa-mahasiswi berprestasi yang telah mengharumkan nama jurusan. Alumni serta lulusannya banyak yang telah menorehkan hasil dan menjadi apa yang mereka cita-citakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wan Supriyatna, alumni Akidah Filsafat Angkatan 94. Nama saya Saiful Amin, alumni Akidah Filsafat tahun 2002. Nama saya Anen Sutianto. Hari ini saya berkhidmat sebagai ASN di Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Perkenalkan, nama saya Abdillah, alumni Akidah dan Filsafat Islam angkatan tahun 2010. Perkenalkan, nama saya Polri Herdiana, alumni Akidah Filsafat angkatan 2000. Perkenalkan, saya Deden Nur Faizal, alumni Akidah Filsafat angkatan 2003. Saya Dindin Syarifuddin, alumni Akidah Filsafat angkatan 2001. Sekarang saya sebagai Direktur Utama di PT BPH 7 Hargadana. Saya bekerja sebagai ASN di pemerintah Kabupaten Purwakarta. Saya aktif di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda Jawa Barat, Polres Karawang. Akidah Filsafat telah memberikan pelajaran yang berharga bagi saya, rasa percaya dari kemampuan berpikir yang kritis dan akidah yang kuat. PPN yang saya dapatkan hari ini tentunya dikarenakan pengetahuan dan keilmuan yang saya dapatkan di jurusan Akidah dan Filsafat. Saya mendapatkan pelajaran berharga dari Akidah Filsafat. Semua yang saya dapatkan pada saat saya kuliah di Akidah Filsafat sangatlah berharga. Saya mendapatkan pelajaran berharga dari Akidah Filsafat. Saya mendapatkan pelajaran berharga dari
jurusan Akidah Filsafat UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya bangga. Saya bangga. Saya bangga. Saya bangga. Saya bangga menjadi alumni Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hola, baby sedunia. Aku Ami, lulusan Akidah Filsafat tahun 2000. Jangan pernah takut berfilsafat. Insya Allah suatu saat filsafat kamu akan menjadi manusia yang bermanfaat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para mahasiswa baru di kampus UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Fahira, alumni dari Studi Agama tahun 2015. Sekarang saya bekerja di Saudi Airlines sebagai pramugari. Bagian terbaik dari kuliah di jurusan Studi Agama adalah tumbuhnya kesadaran bahwa kita bagian dari masyarakat internasional yang memiliki agama, budaya, dan kebiasaan yang berbeda-beda, dan ini menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya menjalani profesi saya di maskapai internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teruntuk mahasiswa baru jurusan Studi Agama Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, saya mengucapkan selamat atas bergabungnya rekan-rekan atau adik-adik di jurusan Studi Agama. Saya Netman 2 CAJ, ada Jamal Indra, SAG, alumni Fakultas Usuluddin jurusan Studi Agama tahun 2018, memberikan pesan kepada adik-adik agar tetap semangat dan memanfaatkan setiap momen dan setiap ilmu yang ada dan diberikan oleh dosen di jurusan Studi Agama karena itu akan sangat berharga bagi kalian semua di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru UIN Sunan Gunung Jati, Bandung 2020, Fakultas Usuluddin jurusan Studi Agama. Kuliah di SA luar biasa, wawasan saya terbuka, melayani agama adalah niscaya. Dan pelayanan itulah yang mengantarkan saya menjadi sosok religiopreneur. Yang alhamdulillah sejak saya berkuliah saya sudah mampu berdikari. Yang paling penting teman-teman semua pahami, hargai, pelajari, yakini. Itulah nilai-nilai agama yang saya pegang di dalam berbisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sandir Suwanda, alumnus Studi Agama angkatan 2013. Saat ini sedang menempuh studi master di Center for Religious and Cultural Studies Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru di jurusan Studi Agama. Manfaatkan pendidikan selama 4 tahun di jurusan Studi Agama untuk meningkatkan kualitas diri menjadi lebih kritis, lebih objektif, dan lebih inklusif. Studi Agama, damaiku, damaimu, damai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ilim Abdul Halim MA, Sekretaris Jurusan Studi Agama Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada mahasiswa baru jurusan Studi Agama yang sudah diterima melalui berbagai jalur tes. Semoga mahasiswa baru bisa menjadi mahasiswa unggul, memiliki daya saing, berakhlak karimah, sikap moderat, dan semoga menjadi diplomat perdamaian lokal dan internasional. Sekali lagi, selamat
bergabung di jurusan studi agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia yang terus berkembang semakin cepat, agama menjadi kebutuhan dasar manusia. Jurusan studi agama-agama akan membimbing Anda untuk dapat melayani kebutuhan tersebut secara profesional. Selamat datang di jurusan studi agama-agama Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mudah-mudahan kelak Anda akan menjadi manusia yang berguna. Terus semangat, tetap berjuang, dan berbanggalah telah menjadi bagian dari jurusan studi agama-agama Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herfian Maulana. Saya merupakan alumni IAT UIN Bandung angkatan 2015. Kegiatan saya sehari-hari adalah sebagai salah satu staf pengajar di Sekolah Tahfidz Bahana Cendekia. Alhamdulillah, menjadi mahasiswa IAT merupakan suatu pengalaman yang membanggakan dan terhormat bagi saya. Karena di sana dipertemukan dengan teman-teman yang beragam pemikirannya, juga para dosen yang senantiasa membimbing dan membentuk karakter mahasiswa. Suatu pepatah Arab pernah mengatakan, jika engkau mengharapkan keselamatan, tempuhlah jalannya, karena tidak ada satu perahu pun yang berlayar di daratan. Rekan-rekan semua, nikmati proses belajar, nikmati rintangan yang akan menghadang di depan, dan terus berkarya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Faris Maulana Akbar. Ana khirij qismi ulum al-Quran wa tafsir. Ana min Rif'ah sanat 2016. Saya merupakan salah satu alumni ilmu Al-Quran dan tafsir Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Harapan menjadi alumni dari jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir yaitu dapat memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat. Oleh karena itu, saya bangga menjadi bagian dari jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Kunu bikismina, lianna kismina mathaluhu kamathalil lu'lu'il ladzi tala'la' wa yatara'la' wa kana tala'luha atyaba min tala'lu'il lu'lu'il mutara'li wal marjan. Wa akhiran, aqulu lakum syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Rifal Muhammad Rijalul Fahmi. I'm a student at Al-Quran and Tafsir Department 2017 and finalist International Conference of Al-Quran and Hadith Student 2019. Alhamdulillah, selama saya menjadi mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir, saya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenangkan beberapa penghargaan tingkat nasional dan tingkat internasional. Di antaranya mengikuti konferensi internasional dan pertukaran pelajar tingkat internasional, serta mengikuti wisuda tahfidz akbar tingkat nasional. Dear new student, today I would like to say welcome to our big family Al-Quran and Tafsir Student 2020. I hope we can improve and develop our knowledge about the Holy Quran and show to the world how wonderful and beautiful how the Holy Quran. We can create the future with great behavior. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Yuliani, alumni ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2015 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung.
Saat ini, saya merupakan penerima beasiswa LPDP 2019 pada program Magister Dalam Negeri. Dan alhamdulillah, saya sangat merasa bersyukur sekali dan bangga dapat berkuliah di Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Banyak sekali hal yang saya dapatkan selama saya berkuliah di Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan tentunya hal tersebut sangat menunjang proses pembentukan diri saya hingga saat ini. Pesan dari saya, mari kita gunakan seluruh kemampuan untuk ibadah dan cita-cita. Nah, jadi apalagi yang kalian tunggu? Let's join with us dan mari meraih cita-cita bersama Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Studi Ilmu Hadis merupakan program studi baru di Fakultas Usuluddin yang berdiri sejak tahun 2015, yang mana merupakan pengembangan jurusan tafsir hadis. Meskipun terbilang belum lama berdiri, program studi ini banyak diminati di setiap tahunnya. Tidak hanya dari masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya, tetapi diminati juga oleh masyarakat di luar provinsi, bahkan dari negara tetangga. Program studi ilmu hadis mempunyai tugas pokok, yaitu memperkenalkan hadis dan ilmu hadis dengan segala peta wilayah kajiannya, yang dapat mengantarkan mahasiswa untuk lebih dekat dengan sosok manusia yang paling ideal dan pemimpin yang paling sukses, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dan ilmu hadis menempati posisi yang sangat strategis bagi perkembangan khazanah keilmuan, baik ilmu keagamaan, sosial, sains, maupun teknologi. Ilmu hadis juga ialah hasil kreasi para ulama hadis yang berkembang dari generasi ke generasi, yang merupakan metodologi penelitian paling canggih. Hadis sebagai al-furqan bagi hadis, sehingga otentisitasnya dapat diketahui. Dengan metodologi hadis ini akan selalu berkembang dan menjadi solusi bagi persoalan umat. Salah satunya dengan memadukan antara metode manual dan digital, sehingga menghasilkan karya yang lebih luas. Saya Nelly Alumnia, alumni Ilmu Hadis Angkatan Kedua, masuk pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2020. Selama saya belajar di Ilmu Hadis, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, terutama untuk proses menghafal, salah satunya dalam bidang hadis, sehingga hafalan Al-Quran 30 juz saya harapannya dapat dimujaah dengan baik dan dapat menjadi motivasi bagi teman-teman yang lainnya. Saat ini saya menjadi salah satu peserta dari program Satu Desa Satu Hafiz Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Saya mengabdi di salah satu desa yang ada di Jatinangor, mengabdi kepada masyarakat dengan menyebarkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan nilai-nilai yang ada dalam hadis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendry Johana, mahasiswa tafsir hadis angkatan 2005. Hari ini saya bekerja sebagai tim R&D, Research and Development, di salah satu perusahaan internasional, Cordoba International. Selain itu, kegiatan saya selain sebagai seorang R&D di salah satu perusahaan, juga beraktivitas sebagai trainer atau biasa mentraining guru-guru TK, PAUD, guru SMA, SMP, dan juga sering dipercaya untuk mengisi kegiatan-kegiatan training untuk anak-anak SMP, SMA, dan mahasiswa di perguruan tinggi. Jangan katakan mahasiswa Usuluddin akan menjadi pengangguran. Hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin selama dia akan atau mampu mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Apalagi mau mencoba menerapkan ilmu pengetahuan selama di perguruan tinggi di tengah-tengah masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdul Al-Hafiq bin Abdurrahman, berasal dari negeri Sarawak, Malaysia. Saya merupakan alumni jurusan Ilmu Hadis UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya memilih jurusan Ilmu Hadis kerana yang pertama adalah minat saya sendiri dalam pengkajian hadis. Itulah skripsi yang saya buat adalah sejarah perkembangan hadis di Malaysia pada abad ke-20. Jadi saya mengetahui bagaimana dan bilakah ilmu hadis ini tersebar di Malaysia. Saya belajar dan memilih jurusan ilmu hadis ini kerana saya melihat ilmu ini sangat penting untuk diri saya dan untuk masyarakat awam. Sebab kita tidak mahu masyarakat awam yang tidak mengetahui ilmu hadis menyebar sesuka hati hadis tanpa bertanggungjawab dengan apa yang mereka sebarkan. Sebab ancaman yang sangat besar kepada kita yang menyebarkan hadis palsu dan yang berdusta ke atas nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang saya bekerja sebagai imam dan guru takmir di daerah saya. Guru takmir ini merupakan guru yang mengajar atau guru yang mengisi kajian-kajian di masjid-masjid dan surau-surau. Untuk adik-adik yang baru masuk dalam jurusan ilmu hadis UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang ke keluarga besar ilmu hadis UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Semoga kalian semua dipermudahkan dalam perkuliahannya. Jangan mudah putus asa dalam menuntut ilmu. InsyaAllah Allah akan memudahkan segala urusan kita semua dan Allah meningkatkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah sunnah sebagai pegangan hidupnya. Semoga kalian sukses selalu. Sekian, terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah sunnah sebagai pegangan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada maba mahasiswa baru Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di Fakultas Usuluddin terdapat unit lab laboratorium Fakultas Usuluddin. Apa saja sih yang ada pada lab Fakultas Usuluddin?
Fakultas Usuluddin memiliki lab. Nah, lab Fakultas Usuluddin itu ada untuk mendukung dan mendorong publikasi ilmiah di lingkungan Fakultas Usuluddin. Untuk itu, maka program-programnya diarahkan untuk menunjang tercapainya akselerasi karya ilmiah. Di antaranya, diskusi dosen untuk diseminasi ilmu dan kelas menulis untuk pendampingan kemampuan menulis ilmiah. Ini merupakan beberapa kegiatan yang telah kita laksanakan. Yang pertama, the first Conference of Islamic and Religious Studies, Strengthening Local Wisdom for Religious and Moderation in Indonesia. And the second, yang keduanya, Writing Clinic. Ini merupakan coaching klinik bagi para dosen dalam menulis karya tulis ilmiah. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan kami, diskusi dosen. Secara reguler, kegiatan ini dilaksanakan 2 bulan sekali. Jadi, kami tiap bulannya mengadakan diskusi. 1 bulan untuk diskusi dosen, 1 bulan untuk diskusi mahasiswa. Mari bergabung adik-adik. Nah, kemudian terdapat juga publikasi. Pada lab Fakultas Usuluddin, terdapat juga pengelolaan jurnal ilmiah. Ada 6 jurnal ilmiah, 1 jurnal fakultas, kemudian 5 jurnal masing-masing prodi. Jurnal fakultas yang bernama Wawasan. Nah, jurnal ini sudah terindeks Sinta 2. Kemudian ada juga jurnal masing-masing prodi. Pertama, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jurnal ini bernama Al-Bayan. Jurnal ini sudah terindeks Sinta 2. Yang kedua, Prodi Studi Agama-Agama. Jurnalnya bernama Religius. Religius sudah terindeks dengan Sinta 2. Ketiga, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Nama jurnalnya Syifa Al-Qulub. Jurnal ini sudah terindeks Sinta 3. Keempat, Prodi Ilmu Hadis. Nah, nama jurnalnya bernama Diroyah. Jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 5. Kelima, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Nama jurnalnya Jakfi. Nah, jurnal ini sekarang sedang dalam proses akreditasi Sinta. Nah, ini ke-6 jurnal yang ada di Fakultas Usuluddin. Silahkan adik-adik sering-seringlah mengunjungi web dari ke-6 jurnal ini. Ini amat sangat bermanfaat untuk bekal perkuliahan. Nah, ini merupakan tips and trik bagaimana agar kita terhindar dari tindakan plagiat. Selamat mencoba adik-adik. Pada pengecekan plagiarisme ini, kita menggunakan layanan Turnitin. Batas maksimal kesamaannya yaitu 20%. Jika adik-adik ingin menggunakan jasa kami, maka kirimkan di alamat ini. Berikut contoh hasil dari pengecekan plagiarisme. Di belakangnya merupakan angka presentasi kesamaan. Terima kasih. Kami, tim Laboratorium Fakultas Usuluddin, mengucapkan selamat bergabung dan selamat berkarya.
세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 내 여자가 되어달라고 눈부셔 always you're my star 내가 너 지켜줄게 세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 내 여자가 되어달라고 You're my star 내가 너 지켜줄게 세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 내 여자가 되어달라고 눈부셔 always you're my star 내가 너 지켜줄게 세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 내 여자가 되어달라고 눈부셔 always you're my
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru jurusan Akidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahma Kurnia, pengurus himpunan mahasiswa jurusan Akidah dan Filsafat Islam masa bakti 2020 hingga 2021. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait himpunan mahasiswa jurusan atau kita sebut dengan HMJ. Simak baik-baik ya. Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ adalah organisasi kemahasiswaan intrakampus yang terstruktur di tingkat jurusan. Setiap jurusan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung memiliki HMJ, termasuk jurusan Akidah dan Filsafat Islam atau AFI. HMJ AFI didirikan pada tahun 1989 bertepatan dengan lahirnya jurusan Akidah dan Filsafat Islam itu sendiri. Pada saat itu, jurusan Akidah dan Filsafat Islam dipimpin oleh Profesor Dr. Afif Muhammad MA selaku ketua jurusan. HMJ AFI didirikan dengan tujuan ikut berkontribusi dalam membentuk dan menciptakan mahasiswa AFI yang cerdas, kritis, religius, dan bertanggung jawab. Tujuan tersebut diwujudkan melalui berbagai acara dan kegiatan bagi segenap mahasiswa AFI. Selain itu, HMJ AFI juga berusaha untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat seluruh mahasiswa AFI. Dalam formasi kepengurusan masa bakti 2020 hingga 2021, selain ketua, sekretaris, dan bendahara sebagai pengurus inti, HMJ AFI membawahi 5 divisi, yang masing-masing memiliki peranan penting dalam kinerja organisasi. Divisi pertama, yakni Divisi Pemberdayaan Aparatur Organisasi atau disebut dengan PAO. Divisi ini memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan struktural, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Selain itu, divisi ini juga berfungsi untuk meningkatkan solidaritas, loyalitas, dan komitmen seluruh pengurus HMJ AFI demi terlaksananya setiap program kerja yang direncanakan. Divisi kedua, Divisi Pengembangan Nalar dan Intelektual atau PNI. Divisi ini bertujuan untuk menghadirkan kegiatan pembinaan intelektualitas bagi seluruh mahasiswa AFI guna membentuk kepribadian yang cerdas dan kritis. Divisi ketiga, Divisi Minat dan Bakat atau MIBA. Fungsi utama dari divisi ini adalah untuk menyelenggarakan kegiatan dan acara untuk mengeksplorasi dan meningkatkan kualitas minat, bakat, kreativitas, dan potensi mahasiswa AFI. Divisi keempat, Divisi Pers. Divisi ini berperan sebagai wadah publikasi dan penyebaran informasi kegiatan bagi seluruh mahasiswa AFI. Dan divisi kelima, Divisi Kewirausahaan. Divisi ini bertanggung jawab untuk penggalangan dana dan pemberdayaan keterampilan wirausaha bagi mahasiswa AFI. Demikian penjelasan singkat mengenai HMJ AFI. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, silahkan sampaikan di akun media sosial kami ya. Sekali lagi, selamat bergabung di keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Akidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Salam mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah organisasi intrakampus yang mana keberadaan organisasi ini dapat kita jumpai di jurusannya masing-masing. HMJ adalah organisasi mahasiswa jurusan yang salah satu fungsinya ialah mewadahi minat bakat serta menampung aspirasi yang ada di jurusan, terutama bagi mahasiswanya. Setiap HMJ pastinya memiliki karakter tersendiri, begitupun HMJ Studi Agama-Agama. Jurusan Studi Agama-Agama dalam melaksanakan segala aktivitas yang ada di dalam jurusannya. HMJ SA menampung dan melaksanakannya dengan beberapa macam bagian atau divisi dalam organisasi. Setiap organisasi pada umumnya memiliki ex officio, yang mana terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan perdana menteri yang memiliki job desk-nya masing-masing dan sudah tertera pada ADART HMJ. Berikut adalah divisi-divisi dalam HMJ Studi Agama-Agama. Pengembangan aparatur organisasi atau PAO.
Bidang yang mengatur segala alur atau agenda yang terdapat di dalam kegiatan mahasiswa jurusan diantaranya adalah mengadakan kegiatan keorganisasian seperti ospek jurusan, sekolah organisasi, kegiatan makrab, meningkatkan SDM mahasiswa studi agama-agama, serta sinergis dengan bidang-bidang lainnya. Pengembangan nalar dan intelektual atau PNI, salah satu bidang atau bagian yang menampung dan melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengembangkan nalar dan intelektual mahasiswa studi agama-agama. Dalam upaya pengembangan tersebut, ada beberapa aktivitas mahasiswa studi agama-agama yang dimobilisasi oleh PNI. Di antaranya adalah mengadakan diskusi rutinan seperti diskusi-diskusi ringan tentang mata kuliah, ataupun tentang isu-isu keagamaan yang sedang hangat diperbincangkan, mengadakan bedah film atau bedah buku, debat wacana, membangun kecerdasan dan mental mahasiswa studi agama-agama melalui wacana klasik serta kajian kontemporer dan beberapa agenda lainnya yang menunjang di segi nalar dan intelektualnya. Pengembangan media dan informasi atau PMI, bidang yang mempublikasikan atau mendokumentasikan segala bentuk kegiatan atau informasi yang menunjang terhadap mahasiswa jurusan studi agama-agama. Bidang PMI memanfaatkan media sebagai alat untuk memudahkan penyampaian informasi dari pihak kampus kepada mahasiswa. Bidang ini mengupayakan program kerjanya dengan mengelola beberapa akun media sosial, diantaranya YouTube SAA, Instagram HMJ SAA, website SAA, sekolah media, dan beberapa agenda lainnya. Pengembangan hubungan antar umat beragama atau PHAUB, bidang yang menjadi salah satu karakter di jurusan studi agama-agama. Bidang ini yang nantinya akan menghubungkan jurusan studi agama-agama dengan keberagaman agama dan budaya yang ada. Bidang PHAUB menjadi fasilitator untuk menjembatani antara pihak kampus ataupun mahasiswa dengan komunitas agama lain untuk melahirkan suatu kerjasama ataupun diskusi keagamaan. Dalam upaya pelaksanaannya, diantaranya ialah mengadakan kunjungan ke rumah ibadah umat beragama, mengadakan diskusi atau seminar lintas agama atau budaya, dan lain sebagainya. Pengembangan seni dan olahraga atau PSO, bidang yang nantinya memfasilitasi mahasiswa jurusan studi agama-agama terkhusus dalam segi seni dan olahraga. Di bidang PSO, mahasiswa dilatih untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam mengeksekusi aspirasi mahasiswa, bidang PSO mengadakan kegiatan diantaranya adalah tari, futsal, basket, dan agenda-agenda lainnya. Pengembangan sosial dan ekonomi atau PSE, mahasiswa pastinya dan seharusnya memiliki jiwa sosial yang tinggi serta memiliki kreativitas yang tinggi, diantaranya memiliki karakter ekonomi kreatif. Dalam hal ini, PSE menjadi salah satu bidang yang membantu HMJ untuk mendapatkan pendapatan dan untuk mengembangkan sikap sosial antar satu sama lain. Dalam menjalankan organisasi dalam bidang PSE, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pengadaan bakti sosial, pengembangan kewirausahaan, pengadaan dana usaha, dan lain sebagainya. Dengan adanya HMJ yang terdapat di jurusan studi agama-agama, harapannya mahasiswa dapat aktif dan berkontribusi dalam setiap agenda kegiatan yang ada agar mampu meningkatkan sisi intelektual, emosional, skill, dan jiwa sosial yang terdapat pada mahasiswa jurusan studi agama-agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Selamat datang para mahasiswa baru di kampus UIN, Fakultas Usuluddin Prodi Tasawuf dan Psikoterapi yang kita cintai. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesehatan walaupun dalam kondisi pandemi, tapi tidak mengurangi semangat untuk mengikuti PBAK ini. Prodi ini didirikan kurang lebih 22 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1998. Pendirinya adalah Dr. Buya Nur Somad Kamba, alumni S1, S2, S3 Al-Azhar. Alhamdulillah, para mahasiswanya tersebar di berbagai penjuru Indonesia, bahkan ada yang di luar. Ada yang melanjutkan studi S2 dan S3, ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan, sekolah-sekolah, dan di berbagai instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Yulianti. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Yuli. Nama saya Wilianovi Aryani, saya alumni jurusan Tasawuf Psikoterapi UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2012. Nama saya Lamhot Burjumompo Pinalingan SAD, asal Medan. Perkenalkan, nama saya Daniel Tunggal, saya alumni TP masuk ketika itu tahun 2014. Dan kemudian saya melanjutkan S2 di Prodi Bimbingan dan Konseling UPI Bandung serta mendapatkan beasiswa pada Prodi Manajemen Pendidikan di Universitas Islam Nusantara. Kemudian saya melanjutkan program doktor saya di Universitas Pendidikan Indonesia pada Prodi Bimbingan dan Konseling. Lalu saya melanjutkan studi saya di Universitas Gadjah Mada Jogja dengan beasiswa LPDP. Saat ini saya diamanahkan menjadi bagian dari prajurit Tentara Nasional Indonesia. Sekarang saya bekerja di kampus UIN Raden Intan Lampung sebagai dosen di Prodi Tasawuf Psikoterapi. Saya pun tertarik pada bidang kajian pengembangan di konseling dan psikoterapi Islam serta inovasi psikoterapi. Tentunya hal ini tak lepas dari perjuangan, doa, serta dukungan dari rekan-rekan saya serta dosen-dosen yang sangat luar biasa. Karena itu, pada kesempatan ini saya berpesan kepada adik-adik saya, semangat belajar, bikin mimpi kalian jadi kenyataan, mantapkan hati, luruskan niat, hiasi diri dengan ilmu, hiasi diri dengan kemampuan. Insya Allah, jurusan tasawuf psikoterapi dapat membawa diri Anda, rekan-rekan semua, menjadi apa yang Anda inginkan di kemudian hari. Nikmati prosesnya, nikmati perjalanan yang akan Anda lalui. Galilah ilmu sedalam-dalamnya yang ada di lingkungan tasawuf psikoterapi. Sabar dalam menjalani proses. Pahit memang pahit, tapi kalau Anda semua menanamkan yang namanya kerajinan, semangat yang tinggi untuk menggali ilmu yang ada di lingkungan tasawuf, jurusan tasawuflah adalah yang paling tepat untuk menjadikan Anda pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sampai jumpa dan sampai ketemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.
sukses selamanya. Kita optimis. dari Pak Ketua Jurusan Dr. Agus Sujani dan juga segenap dosen dan Ilmu Hadis Program Studi Fakultas Usuluddin Sunan Gunung Jati Bandung dengan tema mengukuhkan ikatan tali persaudaraan dalam romansa keakraban di Putra. Ya, terima kasih.